Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung kepada mereka yang hancur oleh dosa. Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi kita bila mana kita mempunyai beban yang besar. Bila mana kita mempunyai masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baiklah kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, sehingga Tuhan akan meringankan segala sesuatunya. Dan Dia akan terus mengajarkan kita untuk mempunyai roh kerendahan hati, untuk terus mau belajar dari setiap karakter yang Kristus sudah teladani bagi masing-masing kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada musim panas di tahun 1844, yaitu pertengahan antara musim panas dan musim gugur, pada tahun itu juga waktu yang diperkirakan sebelumnya nubuatan 2300 hari akan berakhir. Yang kemudian diketahui diperpanjang, pekabaran itu disiarkan dalam kata-kata kitab suci. Mempelai datang, sosonglah Dia. Ya, jadi ini bagaimana kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana Yesus sudah berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Ya, penghakiman itu akan dimulai. Ya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, baiklah kita dapat menyadari bahwa inilah waktunya. Kita dapat mempersiapkan akan pribadi lepas pribadi kita. Ya, untuk dapat mempersiapkan diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, walaupun kita tidak sesempurna apa yang Yesus sudah teladani bagi kita. Ya, setidaknya kita mau berusaha. Ya, Tuhan tahu kesanggupan kita, kemampuan kita. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan masing-masing kita. Ya, di sini dikatakan yang kemudian diketahui diperpanjang pekabaran itu dan disiarkan dalam kata-kata kitab suci. Ya, dan kita akan menyosong, akan mempelai itu datang di awan-awan. Yang menuntun kepada pergerakan ini ialah karena ditemukan bahwa dekrit Artasasta mengenai pembangunan kembali Yerusalem yang menjadi permulaan masa 2300 hari itu mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi dan bukan pada permulaan tahun sebagaimana dipercayai sebelumnya. Dengan menghitung mulai dari musim gugur 457 sebelum Masehi yang 2300 tahun hari itu akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Ya, jadi ini perhitungan yang sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, pada zamannya Ellen G. White pada saat itu. Ya, tetapi ini bukan menjadi ukuran bagi kita yang hidup. Ya, tetapi ini hanya untuk kita ketahui saja. Ya, inilah pelajaran yang harus kita ketahui supaya kita dapat mengerti ya perjalanan ya akan sejarah daripada dunia kekristenan ini. Ya, penyembelihan domba Paskah adalah sebuah bayangan dari kematian Kristus. Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus, di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Berkas buah-buah sulung yang pada waktu Paskah dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan adalah lambang kebangkitan Kristus. Paulus berkata mengenai kebangkitan Tuhan dan umat-umatnya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Seperti berkas-berkas yang dilambai-lambaikan itu, yaitu buah-buah yang pertama masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai. Kristuslah buah sulung itu dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Ya, jadi kita sudah diberikan amaran pada saat ini. Ya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa Kristus ialah buah sulung itu.
Ya, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, seperti berkas-berkas yang akan dikumpulkan, dan juga itu buah-buah yang pertama masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai. Kristuslah buah sulung dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan. Ya, jadi bagaimana kita adalah pengikut-pengikut Kristus, bagaimana kita sudah diberikan teladan oleh Yesus. Baiklah kita dapat mengikuti itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dan Kristus juga sebagai domba Paskah itu. Ya, dan bagaimana bayangan dari kematian Kristus. Ya, Paulus mengatakan bahwa sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, jadi dia sudah mati untuk umat manusia. Dia sudah mengorbankan dirinya. Ya, baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini, baiklah kita dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus. Kita akan menunjukkan dari buah-buah kita. Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Lambang-lambang ini sudah digenapi, bukan saja peristiwanya tetapi juga waktunya. Pada hari ke-14 bulan yang pertama orang Yahudi, pada hari dan bulan di mana selama 15 abad lamanya domba Paskah disembelih. Kristus setelah memakan Paskah bersama murid-muridnya memulaikan pesta yang memperingati kematiannya sendiri sebagai anak domba Tuhan yang mengangkut dosa isi dunia ini. Pada malam itu juga ia telah ditangkap oleh tangan-tangan jahat untuk disalibkan dan dibunuh. Dan sebagai yang dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan itu, Tuhan kita telah dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini ditulis di dalam Kemenangan Akhir halaman 337 sampai 348. Ya, jadi ya lambang-lambang ini ya sudah digenapi, bukan saja peristiwanya tapi juga waktunya. Jadi semuanya akan berjalan tahap demi tahap di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing? Ya, tentunya kita boleh mempelajari akan setiap nubuatan-nubuatan itu. Yaitu penting supaya kita dapat mengetahui. Ya, tetapi apa yang kita pelajari itu jangan sampai hanya teori-teori saja. Ya, tetapi bagaimana kita harus melakukan dengan prakteknya, ya, sehingga kehidupan kita ini berjalan seimbang, tidak berat sebelah. Jadi kita harus meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk meminta hikmat, kebijaksanaan dari surga, ya, sehingga kehidupan kita ini ya boleh turut dengan kehendak Tuhan saja. Ya, dan juga bagaimana Yesus juga telah mati di atas kayu salib. Ya, bagaimana dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, pada saat dia berada di dalam kubur itu, ya bagaimana di situ dia sudah selesai melakukan segala tugasnya. Dia mengatakan sudah selesai semuanya. Ya, sehingga pada saat dia berada di kubur, ya disitulah bagaimana dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali dari kematiannya, ya, sehingga kita tahu bersama ya bahwa inilah waktunya. Ya, pada saat kebangkitannya itu, bagaimana dia kembali lagi yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Disitulah baru murid-muridnya mengerti ya misi dan visi Yesus datang ke dunia ini, sehingga mereka dipenuhi akan kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada umat manusia. Ya, mereka sudah benar-benar ya mempunyai fondasi yang teguh, ya, sehingga mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan akan kabar keselamatan. Ya, walaupun mereka dianiaya sekalipun, tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini hanya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Mereka lakukan dengan penuh semangat. Ya, karena mereka tahu mereka mempunyai upah bukan di dunia ini, tapi upah mereka adalah di kerajaan surga. Sehingga mereka dapat menjalankan semuanya dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita. Ya, jadi Kristus dilambangkan dengan buah sulung itu. Ya, bagaimana dia tidak bercacat celah. Bagaimana kehidupannya penuh dengan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dimanapun dia berada, dia selalu memberikan yang terbaik. Ya, seringkali kita sebagai umat manusia, ya kita mengabaikan ini semua. Atau kita melalaikan ini semua, kita menyia-nyiakan waktu yang dia sudah berikan kepada kita. Baiklah kita mau kembali lagi, ya mengoreksi akan diri kita masing-masing. Ya, apakah kita sudah benar-benar menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah rela mengorbankan dirinya untuk kita.
ya baiklah kita juga mau mengambil bagian di dalam setiap pekerjaannya, setiap pelayanannya. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan, pastinya Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Ya walaupun di situasi yang sulit, ya kita hadapi itu dengan penuh sukacita. Ya karena kita tahu bahwa kita ya berada di jalan kebenaran itu. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita masing-masing. Dikatakan sini seperti berkas-berkas yang dilambai-lambaikan itu, yaitu buah-buah yang pertama yang masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai. Kristuslah buah sulung dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Ya, jadi kita akan dikumpulkan di dalam lumbung Tuhan. Ya pada kedatangannya dia akan mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya inilah yang harus ya kita terus pelajari di dalam kehidupan kita. Ya walaupun kita tidak melihat akan Tuhan kita yang ada di surga, tetapi dengan iman yang penuh, ya sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Dengan mata iman kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya kita tahu bersama orang-orang yang pada zaman Yesus lahir, orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, mereka pun tidak mengenal Dia. Mereka menolak Dia. Ya apalagi kita yang hidup. Kalau kita hidup di zaman yang lalu, kita pun akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan menghina Kristus. Ya karena Dia datang ke dunia ini bukan menjadi orang yang seperti gagah perkasa. Bukan orang yang kita lihat menarik, tidak. Dia orang yang sangat-sangat sederhana. Ya tapi di dalam setiap karakternya kita dapat melihat, kalau kita benar-benar percaya, kita akan melihat bukan dari luarnya. Kita akan melihat bagaimana dia mempunyai karakter yang begitu sempurna. Ya inilah kita sebagai umat-umat Tuhan harus kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Bila mana kita mempelajari firman Tuhan, biarlah kita mempelajari itu dengan sepenuh hati kita. Ya sehingga kita pun dapat mengerti akan setiap pengajaran-pengajaran yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Dikatakan pada malam itu juga ia telah ditangkap oleh tangan-tangan jahat untuk disalibkan dan dibunuh. Ya, jadi tangan-tangan yang jahat itu menangkap akan juru selamat yang tidak bersalah. Ya tidak diketahui apa kesalahan dia, tetapi mereka yang membenci dia karena mereka tidak mau dia melakukan hal-hal yang lebih wow lagi pada saat itu, karena dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang yang sudah mati. Hal-hal yang dia lakukan ini bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka takut, mereka mempunyai pengikut hanya sedikit. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka, mereka anggap ini adalah saingannya mereka. Ya sehingga mereka membenci akan sang juru selamat ini. Hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang begitu luar biasa. Ya kalau kita tidak betul-betul mempunyai roh kerendahan hati, ya untuk dapat mengerti itu semua, maka kita pun akan menjadi bagian daripada pengikut-pengikut si jahat itu. Renungkan lebih dalam. Ketika mempelajari nubuatan, bagaimanakah saya dapat menghindari kekeliruan sungguh-sungguh seperti pengalaman para pionir Advent yang secara keliru percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal 22 Oktober 1844. Ya, jadi kekecewaan yang besar itu sudah terjadi. Ya jangan sampai kita mengulangi ini semua, tapi baiklah kita meminta tuntunan Tuhan. Ya bukan kita meramalkan waktunya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan, untuk lebih mau melayani Dia di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat melakukan apa yang Kristus sudah teladani di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.